Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurotul Ain dengan NIM 64220905. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis program beserta contoh aplikasinya. Yang pertama yaitu ada word processing. Word processing merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen. Aplikasi pengolah kata disebut menjadi salah satu jenis perangkat lunak komputer yang paling awal digunakan. Contoh dari aplikasi word processing yaitu ada Microsoft Word. Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft Office, di mana aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi pengolah kata paling baik digunakan. Selain memiliki fitur yang lengkap, dokumen yang disimpan pun bisa dengan berbagai format. Microsoft sendiri memiliki kelebihan yaitu memiliki tools yang terdapat untuk melakukan desktop publishing, yaitu memiliki kekurangan juga. Pada waktu ke waktu selanjutnya dari versi terbaru haruslah memiliki spesifikasi yang dimana harus menyesuaikan dengan Windows terbarunya. Yang kedua ada WPS Office. WPS Office adalah jenis program yang bisa digunakan untuk mengolah kata yang juga memiliki kemiripan seperti Microsoft Word. WPS Office ini memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan dalam berbagai platform termasuk Android, iOS, Windows, dan Linux. Memiliki kekurangan yaitu beberapa gambar yang tidak bisa dibuka pada WPS Office Presentation. Yang kedua yaitu ada database. Database merupakan sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan tersimpan dalam berbagai media elektronik. Database memiliki jenis aplikasi yaitu SQLite. SQLite adalah database open source yang sangat kecil dan sering digunakan oleh para programmer untuk ditanamkan pada aplikasi Android. Memiliki kelebihan yaitu dapat dijalankan hampir di mana saja karena SQLite ini telah diporting ke berbagai platform Windows, macOS, Linux, dan iOS. Kekurangan dari SQLite ini yaitu kurangnya kontrol akses granular. Yang kedua itu ada aplikasi Oracle. Oracle adalah aplikasi database buatan corporation yang banyak digunakan, salah satunya karena memiliki performa yang tinggi dan mampu menjaga kecepatan pemrosesan data secara stabil. Memiliki kelebihan yaitu dapat menangani jumlah data dalam ukuran besar dan bisa berjalan pada satu platform sistem operasi. Memiliki kekurangan yaitu membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DNBS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaakob Rangkuti dengan NIM 64221336. Saya dari kelas 643A01. Di sini saya akan menjelaskan dua program teknologi yaitu satu program spreadsheet dan yang kedua program CAD atau Computer Aided Design. Satu program spreadsheet. Apa itu program spreadsheet? Program spreadsheet adalah jenis program komputer yang umumnya digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengelola data keuangan, membuat laporan, menghitung angka-angka kompleks, merencanakan anggaran, dan menganalisis data statistik. Spreadsheet adalah alat sederhana yang memudahkan Anda membuat, mengelola, dan menganalisis data. Apa saja yang bisa dilakukan di spreadsheet ini? Dengan alat serbaguna seperti spreadsheet, ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Sebelum Anda mulai mengekspornya sendiri, berikut beberapa pekerjaan dasar yang bisa dilakukan dengan bantuan spreadsheet. Yang pertama ada kelola data. Anda selalu dapat menggunakan spreadsheet untuk membuat dan menyimpan data secara terstruktur. Cukup klik beberapa tombol untuk mengurutkan, menyusun, dan mengelola data dalam hitungan detik. Wow, bukan? Wow sekali. Kalkulasi. Gunakan fungsi yang siap digunakan di spreadsheet ini untuk melakukan perhitungan. Berkat fungsi ini, Anda bisa memanfaatkan spreadsheet sebagai kalkulator canggih yang selalu menampilkan
output terbaru setiap kali Anda mengambil inputnya. Dan yang ketiga, visualisasikan. Buat bagian menarik agar data lebih mudah dipahami. Spreadsheet dilengkapi beragam jenis bagian yang dapat disesuaikan dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi program spreadsheet. Yang pertama ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program pengelolaan data berupa angka yang sudah sangat sering digunakan. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows maupun Mac OS. Dan yang kedua, Casprite. Casprite adalah aplikasi spreadsheet yang merupakan bagian dari K-Office. Paket Office terintegrasi untuk desktop KDE. Beberapa fitur Casprite antara lain beberapa lembar kerja dalam satu dokumen, beragam kemungkinan performatan di dukungan untuk lebih dari 100 fungsi, template, diagram, pemeriksaan ejaan, hyperlink, dan pengurutan data. Adapun yang kedua, program CAD, Computer Aided Design. CAD, desain berbantuan komputer, adalah penggunaan perangkat lunak berbasis komputer untuk proses desain. Perangkat lunak CAD sering digunakan oleh berbagai jenis insinyur dan desainer. Perangkat lunak CAD dapat digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Tujuan CAD adalah untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan alur kerja desainer, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan seringkali berkontribusi terhadap database desain manufaktur. Keluaran perangkat lunak CAD datang dalam bentuk file elektronik yang kemudian digunakan untuk proses manufaktur. Siapa sih yang menggunakan CAD? Desain dengan bantuan komputer digunakan dalam berbagai profesi. Perangkat lunak CAD dapat digunakan dalam berbagai proyek arsitektur, seni, dan teknik. Kasus penggunaan CAD dikhususkan untuk fungsi industri dan pekerjaan. Profesi yang menggunakan alat CAD termasuk namun tidak terbatas pada 1. Arsitek, 2. Insinyur, 3. Perencanaan kota, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Dan adapun manfaat CAD dibandingkan dengan sketsa teknis tradisional dan penyusunan manual, penggunaan alat desain CAD dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para insinyur dan desainer. Di antara lain manfaatnya, menurunkan biaya produksi untuk desain, penyelesaian proyek lebih cepat karena alur kerja dan proses desain yang efisien, perubahan dapat dilakukan secara independen dari detail desain lainnya tanpa perlu membuat ulang sketsa sepenuhnya. Desain berkualitas lebih tinggi dengan dokumentasi seperti sudut, pengukuran, preset yang dimasukkan ke dalam file. Desain yang lebih jelas, keterbacaan yang lebih baik, dan kemudahan interpretasi oleh kolaborator karena gambar buatan tangan tidak begitu jelas atau detail. Penggunaan file digital yang membuat kolaborasi dengan rekan kerja menjadi lebih sederhana, dan fitur perangkat lunak dapat mendukung desain generatif, pemodelan solid, dan fungsi teknis lainnya. Ya, sekianlah presentasi dari saya tentang dua program tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hoirudin. Saya dari kelas 64 3A03 dengan NIM 64221575. Di video ini saya akan menjelaskan dua program aplikasi, yaitu program layout artikel dan program multimedia. Program layout artikel merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Saya di sini akan memberi contoh dua aplikasi layout artikel, yaitu ada Photoshop dan Figma. Adobe Photoshop atau bisa disebut Photoshop adalah perangkat lunak penyuting citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk penyutingan foto atau gambar pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pimpinan pasar atau market leader. Untuk perangkat lunak pengolahan
gambar atau foto. Figma adalah salah satu tools berbasis website yang digunakan untuk mendesain kapan saja dan dimanapun melalui internet. Pada umumnya, Figma digunakan untuk mendesain interface dari sebuah aplikasi yang ingin dibuat. Figma menjadi salah satu tools favorit yang biasa digunakan oleh para developer ketika ingin mengembangkan sebuah aplikasi. Fitur yang disediakan oleh Figma adalah desain, prototyping, dan juga desain sistem. Kelemahan Figma. Pertama, Figma hanya dapat digunakan jika koneksi internet yang ada memiliki koneksi yang stabil. Hal ini dikarenakan Figma yang terhubung melalui cloud dan jika pengguna ingin mengakses harus mempunyai akses ke internet. Kelemahan kedua adalah Figma tidak memiliki alat desain yang memiliki software lainnya seperti Adobe XD dan Sketch. Ketiga, bagi pengguna gratis Figma, mereka hanya memiliki akses terbatas dalam mengakses fitur-fitur Figma. Program aplikasi multimedia dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain yaitu gambar, suara, dan film. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang seperti belajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan cara mengubah dukungan fitur yang menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga membuat presentasi menjadi enak untuk dipandang. Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Saat itu, Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk Pareto Inc., tetapi kemudian diubah namanya menjadi PowerPoint. Yang kedua, Google Slide adalah fitur presentasi digital yang disediakan oleh Google dalam paket aplikasi. Produktivitasnya yang dikenal sebagai Google Workspace sebelumnya dikenal sebagai G Suite. Dengan menggunakan Google Slides, pengguna dapat membuat slide presentasi dengan berbagai elemen seperti teks, gambar, grafik, diagram, video, dan animasi.